Selain kita membawa uang, kita juga bisa membawa mendidik anak dari jarak jauh. Dibilang sulit, juga sulit ya guys ya. Dibilang tidak, sebenarnya juga tidak. Tergantung bagaimana kita pribadi ya guys ya. Kalau kita mau flashback sebentar saja, menengok ke belakang, sebenarnya apa yang terjadi sama kita ini sebagian besar adalah hasil dari perbuatan kita sendiri ya guys ya. Kalau mau diceritakan, akan terus ada kaitannya, akan terus berentetan ya guys ya. Terkadang kita sebagai orang tua ini juga harus mengakui ya guys ya, bahwa kita ini belum tentu sepenuhnya benar, walaupun toh itu dilihat dari segi usia, dari segi pengalaman, seperti itu ya guys ya. Untuk itu, kenapa sih aku selalu berkata, berikan kesempatan anak-anak itu untuk berbicara, untuk memberikan pendapat, untuk memberikan nilai terhadap kita ya guys ya. Terkadang kita sadari atau tidak ya guys ya, dalam suatu pembicaraan antara ibu dan anak ataupun orang tua dengan anak, kita ini membunuh karakter anak ya guys ya. Kita ini membunuh perkembangan pemikiran anak. Dengan apa? Ya kadang dengan kata-kata yang gak pantas untuk didengar, terkadang dengan menyepelekan apa yang anak-anak katakan, dan terkadang kita ini tidak memberikan kesempatan pada anak-anak kita untuk berbicara. Sebenarnya letak kegagalan dan kesalahan pada anak-anak kita ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh anak-anak kita ya guys ya. Tidak sepenuhnya kesalahan dari anak-anak kita. Bahkan kalau kita mau jujur atau mengakui, sebenarnya kegagalan anak-anak kita ini terkadang ya dari kita sendiri. Ayo kita sama-sama belajar ya guys ya, sebagai orang tua kita mengoreksi diri sendiri ya guys ya. Jika kita mengetahui anak-anak kita tidak bisa diomongin, anak-anak kita tidak nurut sama kita, kita langsung aja koreksi diri ya guys ya. Sebenarnya kita dulu itu seusia anak-anak kita, seperti usia 13 tahun, 15 tahun, apakah kita ini nurut sama orang tua kita kayak gitu ya guys ya. Sebenarnya banyak sih guys pelajaran yang harus kita pelajari ulang dalam mendidik anak-anak kita, agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang
bisa kita harapkan ya guys ya. Jujur ya guys ya, orang seperti aku ini kalau melihat anak-anak dimarahin kayak gitu sedih lihatnya ya guys ya. Karena yang dibutuhkan anak-anak itu sebenarnya bukan kemarahan ya guys ya. Tapi kalau anak-anak kita salah, ya kita tunjukin salahnya apa, lalu beri jalan keluar, berikan mereka ini solusi kalau baiknya seperti apa, kalau tidak baiknya seperti apa. Sebenarnya simple sih guys ya. Apalagi orang tua seperti TKW Formosa pribadi ya guys ya, mungkin juga teman-teman yang lainnya harus benar-benar berhati-hati dalam mendidik anak ya guys ya. Kita ini benar-benar harus peka terhadap anak. Kalau memang kita ini ikatan batinnya kuat, pasti ada sedikit perubahan saja pada anak. Pasti kita ini tahu ya guys ya. Ini bagi orang tua yang benar-benar menyayangi anak, yang benar-benar memperhatikan perkembangan anak, yang benar-benar memperhatikan psikis anak-anak kita ya guys ya. Dambaan semua orang tua itu pasti sama ya guys ya, memiliki anak yang soleh-soleha, anak yang menghormati orang tua, anak yang menghargai orang tua. Tetapi di balik 3 kata ini, kita juga harus tahu ya guys ya, anak soleh-soleha itu bukan berarti anak yang tidak bisa berbicara, anak yang tidak punya kesempatan untuk mengeluarkan pendapat, anak yang tidak punya kesempatan untuk berbicara ataupun berkomunikasi dengan orang tua, anak yang takut mengeluarkan pendapat kepada orang tua, anak yang selalu menurut dengan kata-kata orang tua walaupun kata-kata ini menurut penilaian adalah salah ya guys ya. Kalau aku sih bukan seperti itu ya guys ya. Kalau TKW Formosa pribadi lebih ke ini ya guys ya, anak ini bisa terbuka, bisa menjadikan kita sebagai orang tua, sebagai sahabat yang bisa dibuat untuk curhat, bisa dibuat untuk bercanda bersama, tetapi punya batas kayak gitu ya guys ya. Batasnya bagaimana? Ya batasnya kita sama-sama menghormati, mungkin dari segi ucapan, mungkin dari segi panggilan. Sebenarnya sederhana seperti ini sih guys. Untuk itu bagi teman-teman seperjuangan TKW Formosa, jadikanlah anak-anak kita ini sebagai permata hati ya guys ya. Jangan dibully sendiri, jangan dibunuh karakternya, biarkan anak berkembang sesuai dengan usianya ya guys ya. Jadi agar kita bekerja di luar negeri ini
tidak hanya pulang membawa uang, tapi membawa keberhasilan mendidik anak-anak kita dari jarak jauh.